alhamdulillah juga berkembang seperti itu. Jadi penyuluhan tentang pertanian maupun cara membuat ikan asin gabus seperti itu ya. Alhamdulillah berhasil. Jadi keuntungan itu saya manfaatkan untuk biaya anak sekolah. Informasinya aja. Ada kelebihannya saya bagikan ke masyarakat. Seperti itu, dia saya tidak mengambil sepeser pun hasil dari keuntungan ikan asin ataupun pertanian tersebut. Jadi cara saya makan tetap saya menjaring ikan dan saya jual untuk makan saya sendiri, begitu maklum jomblo. Jadi iya. Iya Bang Mahmud, sedikit bertanya saya ini. Ada penasaran juga gitu. Dari cerita Bang Mahmud sih saya anggap luar biasa ya. Amazing banget saya juga. Dan salut tentunya buat Bang Mahmud ya. Mau menempatkan diri di daerah tersebut ya. Kalau boleh tahu itu untuk daerahnya sendiri seperti apa sih? Lekuk beluknya gitu tuh. Untuk wilayah di Bang Mahmud sendiri sampaikan sesulit itu gitu, sampai ada yang jalan 6 jam untuk sekolah gitu. Berarti konturnya luar biasa itu. Dan masalah penggajiannya Pak Mahmud sendiri gimana itu? Apakah si pemerintah tahu gitu? Dan pemerintah setempat paham gitu Pak Mahmud itu seorang tenaga pengajar? Rocker, terkopi, termonitor. Ya sebenarnya sih saya kemarin merantau itu bukan istilahnya tenaga pengajar sebetulnya. Sebetulnya seperti itu. Saya merantau itu mau mencari pengalaman seperti itu, saudaraku Kang Ardi. Cuman saya dulu dari Bekasi ke Merauke. Nah, melihat kondusif di kota kota Merauke, alhamdulillah stabil, perekonomian pun stabil. Nah, saya coba ke pedalaman. Pedalaman dulu itu belum ada kendaraan, Bang. Belum ada kendaraan sama sekali. Itu saya melalui perahu itu 2 hari. Karena muter jalannya. Perahu itu 2 hari. Dan di situ juga banyak buaya-buayanya ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah sampai di sini di Bubul Kampung. Nah, saya melihat situ ya, dengan suasana di situ merasa asing, orang yang pada banyak yang kurang senang lah dengan kedatangan saya di sini. Masyarakat sini, suku sini kan seperti itu. Nah, saya kan menyadari seperti itu, akhirnya saya ke Capil atau ke distrik. Seperti itu. Kalau Capilnya masih di Merauke, tapi distriknya itu kelurahannya. Nah, saya ke distrik, saya bertanya ke Pak Lurahnya, itu anak-anak kok nggak pada sekolah, kalau gitu. Saya tanya, akhirnya ceritalah, gitu ya. Kepala sekolah di sini nggak ada sekolahan, jauh ini. Oh, seperti itu. Nah, terus masalah ekonomi di sini bagaimana? Perekonomian di sini, masyarakat di sini itu hanya berburu babi, rusa ataupun kasuari ataupun buaya kan gitu. Oh, seperti itu. Akhirnya jadi tidak pasti dia berburu itu, tidak pasti dapat ataupun ini ya, dijualnya pun murah sekali. Akhirnya saya berinisiatif minta izin ke Pak Lurah untuk memberikan penyuluhan tentang pertanian di masyarakat sini supaya harga sembako ataupun beras di sini tidak mahal. Dulu kan saya kemarin itu 35.000 per liter atau per kilo seperti itu.
35.000, tapi alhamdulillah sekarang 10.000, 9.000. Pertama saya penyuluhan itu dikumpulkan masyarakat Papua di sini di perkumpulan. Nah, pertama itu saya mau dipanah, mau ditombak ke masyarakat sini. Orang baru pendatang gini, macam-macam di daerah saya. Seperti itu. Terima kasih saudaraku. Pokoknya. Bang Dio juga seperti itu kan, mau dipanah. Akhirnya saya dihalangin dengan Pak Lurah sendiri. Saya dihalangin oleh Pak Lurah sendiri sebelum membunuh Bang Mahmud, katanya. Bunuh saya terlebih dahulu, kata Pak Lurah tersebut. Akhirnya dicegahlah oleh kepala suku. Jangan dulu. Gitu kan. Akhirnya diteleponkan aparat keamanan. Terus lindungi saya, dibawa ke rumahnya Pak Lurah. Dalam 1 minggu kemudian saya diminta berkumpul kembali di perkumpulan. Nah, disitulah kepala suku mensetujui apa yang saya rencanakan. Nah, cuman saya sendiri. Saya bilang nggak bisa, saya nggak mau kalau saya sendiri. Karena apa? Belum tentu yang dikasih waktu 4 bulan itu saya bisa melaksanakan tanpa bantuan dari bapak-bapak semua. Itu saudara-saudara saya di sini. Aku bilang seperti itu. Akhirnya alhamdulillah ada yang bantu 10 orang. Nah, tebanglah hutan tersebut, hutan tebang itu. Saya tanam padi darat. Alhamdulillah dalam 3 bulan itu mulai keluar hamil lah ibaratnya padi tersebut. Nah, disitulah baru melihat masyarakat melihat hasil seperti itu langsung berbondong-bondong untuk meminta penyuluhan tersebut tentang pertanian tersebut. Akhirnya alhamdulillah berjalan sekarang. Nah, dan seterusnya saya disuruh tinggal di perkampungan ini selama 3 bulan. Itu ada ikan gabus tidak terbuang lah. Mungkin kalau sekilo 2 kilo, sekintal 2 kintal itu mungkin saya nggak gubris ya. Saya lihat tuh tontonan terbuang. Akhirnya saya ngebel teman saya yang ada di Pati. Saya minta garam kasar. Gitu kan, saya minta garam kasar 24 ton. Nah, 24 ton. Akhirnya saya masalah dana, saya ngomong dengan Pak Lurah tersebut di sini. Akhirnya Pak Lurah mensetujuin niat saya. Nah, masyarakat baru saya suruh cari, saya ajarkan cara membelah kepala ikan gabus dan membelah daging dan mencucinya supaya bersih, supaya ikan gabus tersebut maksimal ataupun super. Seperti itu caranya. Saudaraku, alhamdulillah sampai bisa pengiriman ke Surabaya. Seperti itu informasi dari saya, saudaraku Gandhi. Wow, luar biasa ya. Ngomong-ngomong, background pendidikan dirimu apa gitu Bang Mahmud, sehingga bisa memberanikan diri ke sana, ambil keputusan gitu. Dan walaupun ditawarin kan harus ada keputusan. Bagi seorang yang masih lajang gitu, mungkin lebih baik di kota besar gitu daripada di sana gitu. Nah, itu juga jadi pertanyaan saya gitu. Ono apa? Rocker, terkomputer, monitor. Ya, karena niat saya kan wal jamaatu rahmah, menjalin tali persaudaraan, menjalin tali satu rahmi. Sama juga kita kalau menjalin ingin memajukan negara kita, kan seperti itu saudaraku. Memajukan negara kita, saudara-saudara kita dimanapun berada, biarpun dia lain agama dengan kita, tapi dia saudara kita juga.
apalagi satu negara seperti itu saudaraku. Jadi saya melihat seperti itu. Jangan sampai negara kesatuan itu terpecah, jadinya tidak melihat orang yang ada di pelosok atau di pedalaman seperti itu, tidak memperdulikan itu, sepertinya seperti itu Bang. Jadi saya terus terang, kalau saya pendidikan itu saya SD, terus terang Bang, saya SD sekolah dasar, saya pendidikan saya seperti itu. Cuman saya dulu sering melihat rekan-rekan saya, saudara-saudara saya bertani, membantu lah. Nah, jadi dari pengalaman saya itulah saya kembangkan di sini. Seperti itu saudaraku. Tapi alhamdulillah berhasil, dengan catatan kita cara memupuknya atau menyemprotnya, ya, menyemprotnya keamanan tersebut, apalagi padi, ditambahkan dengan rinso dan molto. Rinso yang 1000 itu setengah, 1 tangki, ya, yang setengah bungkus itu dituang di tangki. Molto 1 sendok makan, tambahkan itu. Insya Allah hama orang jauh dari tanaman kita. Seperti itu Bang Kanti. Wow, punya resep sendiri ya Bang Mahmud ya. Bang Kamsil, selamat datang di KSB. Ngobrol-ngobrol ringan. Namun ada yang mau disampaikan, dipersilahkan, atau mau bersingsong menghibur kita semua, persilahkan juga buat rekan-rekan yang lain. Amazing lah judulnya mah gitu Bang Mahmud ya. Tapi ngomong-ngomong, berarti koneksi internet di sana bagus ya? Soalnya saya perhatikan juga emang tanpa jeda gitu untuk Bang Mahmud sendiri, modulasi dari Merauke sampai kan ke Bogor lancar lah. No humming bramming juga itu, clear tanpa ketombe juga gitu. Berarti untuk wilayah sana gitu, di pedalamannya Bang Mahmud sendiri, fasilitas infrastrukturnya udah bagus dong ya? Apa demikian? Rocker, kalau jaringan internet kalau ini ya, ini alhamdulillah kalau di daerah Bupul Kampung ya, itu jaringan seluler ada gitu ya, ada. Kalau dari jaringan internet 2G ya, kalau jaringan internetnya 2G, tapi alhamdulillah saya dengan Pak Lurah di sini minta didirikan tower wifi seperti itu, minta didirikan tower di wifi. Nah, kalau bisa di dekat rumah saya seperti itu, karena akses dari ini saya juga membutuhkan internet tersebut. Tapi alhamdulillah disetujuin dengan lurah di sini, dan di sini juga saya memberikan pelajaran buat mahasiswa atau mahasiswi untuk belajar, ya, untuk belajar menggunakan internet tersebut, dan juga untuk belajar menggunakan laptop. Bagaimana cara belajarnya? Seperti itu saudaraku Ganti. Wow. Bang Mahmud, kontribusi Bang Mahmud kan luar biasa tuh ya di Merauke sana. Ngomong-ngomong, pemerintah diem aja apa gimana gitu? Kontribusi pemerintah terhadap Bang Mahmud serta Pak Lurahnya itu sendiri gimana? Rocker, komputer. Kalau Pak Lurahnya itu sebetulnya mengajukan ya, tapi saya yang melarang. Saya tidak mau
istilahnya ini ke pemerintahan maupun organisasi lain. Ini unsur dari pribadi saya sendiri. Seperti itu, Bang. Jadi unsur dari pribadi saya sendiri, saya tidak mau terkait dari akuntansi manapun. Seperti itu, saudaraku. Real. Jadi inilah kepedulian kita semua, bukan pemerintah, tapi kita semua. Ganti. Siap, gitu ya Bang Mahmud, sedikit hiburan nanti. Ada Mami Radita, selamat datang. Saya sapa dulu ya Mami Radita, selamat malam, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tahu ya. Kemana tuh Mami Radita? Baik rekan-rekan, 13 rekan terkoneksi di kreasi seni dan budaya, tepat di 23.22 kita